Ali pernah ditanya, kenapa ketika zaman kamu memimpin, kok umat Islam terpecah belah? Ali bilang begini, kurang lebih. Selamat datang kembali di channel Abai 17. Ya, di video kali ini backgroundnya tidak ada kabel lagi. Mudah-mudahan dengan setup baru ini teman-teman yang menonton bisa lebih enak lagi ya. Dan semoga video ini lebih enak dipandang lah, setidaknya begitu. Tapi selain background, aksesoris di meja ini tetap sama ya, dengan meja biru. Kadang-kadang gue pakai laptop, kadang-kadang kagak. Dan juga ada buku-buku yang gue pajang di sini. Dan ke semua buku ini bisa kalian beli, linknya ada di YouTube Shopping. Teman-teman bisa langsung cek aja di YouTube Shopping. Apa sih yang ada di video ini? Seperti di judul ya, gua mau membagikan atau sharing tentang apa-apa aja yang gue pelajari dari buku Meneladani Kepemimpinan Khalifah, Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Pilihan, yang disusun oleh Abdullah Munib El-Bashiri. Penerbitnya Amzah. Dan inilah buku yang baru aja selesai gue baca. Gue baca buku ini di tahun 2024 dan selesainya di 2025. Memang agak cukup lama ya. Karena gue itu adalah slow reader. Gue bacanya cukup lambat ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita mau unboxing dulu. Ini dia paket yang mau kita unboxing. Paket ini adalah buku. Tuh, gua spill aja tuh langsung ya. Ini adalah buku yang gua dapat dari Mizan Publishing. Apa bukunya? Langsung aja kita unboxing. Wow. Ternyata bukan cuma buku. Oke. Lihat ada apa yang gue dapat. PT Mizan Pustaka. Amplopnya juga amplop khusus. Nah, ini dia bukunya. Ada buku dari Joe Sacco. Mudah-mudahan pembacaannya benar ya gue ya. Bukunya berjudul Palestina, sebuah novel grafis. Ini buku bukan sembarang buku guys. Winner American Book Award 1996. Ini adalah buku bergambar. Buku yang punya ilustrasi yang menarik. Mungkin ini sedikit ke komik, tapi gue yakin ini adalah buku yang non-fiksi. Bukan buku fiksi, bukan karangan, tapi kenyataan. Tentu buku ini ngomongin tentang Palestina ya. Ini bisa dibaca di belakang bukunya, di blurbnya. Ada yang soal Gaza, tepi barat. Ini ada beberapa ulasan dari para tokoh-tokoh dan ada tulisan merah di sini. Buku ini pernah terbit dengan judul Palestina Membara. Walaupun gue belum baca, tapi gue yakin ini adalah buku yang sangat direkomendasikan. Lagi-lagi, ini adalah pemenang award guys, pemenang award, pemenang penghargaan. Jadi teman-teman kalau mau baca bukunya dan mau beli bukunya, silakan klik aja di YouTube Shopping. Nanti ada buku ini. Teman-teman bisa pesan lewat sana ya. Dan selain buku, gue kan tadi dapat amplop ya. Kita buka isinya apa. Pasti bukan uang ya. Karena udah kelihatan ini bukan uang. Amplopnya tentang dengan hormat, semoga rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi aktivitas kita semua. Amin. Selamat telah terpilih sebagai pemenang program BBM, bagi-bagi buku mingguan.
Semoga senang membaca bukunya dan jangan lupa kasih review di sosmed serta tag akun IG Mizan Publishing. Ya, jadi gue dapet giveaway guys. Dan giveaway ini ada di IG atau Instagram @alizainalabidin. Ntar gue taruh di deskripsi juga IG-nya. Terima kasih Bang Ali. Terima kasih sudah berbagi buku dan sekaligus berbagi ilmu. Baik, kita lanjut ke pembahasan utamanya. Di video kali ini kita akan mereview buku Meneladani Kepemimpinan Khalifah, Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Pilihan. Buku ini cukup tebal, 400-an halaman. Gue mau cerita dikit kenapa gue membaca buku ini. Yang pertama, buku ini tidak gue beli, tapi bokap gue beli dan ngasih ke gue. Dan ini buku udah cukup menguning. Dari cetakannya bisa dilihat ini adalah buku cetakan pertama Juni 2017. Sebelumnya kalau teman-teman sudah mengikuti Instagram gua udah sering ya beberapa kali sharing soal isi-isi yang bagus dari buku ini. Dan gue memang biasanya begitu. Kalau misalkan gue lagi baca buku, terus gue ngelihat ada hal-hal yang keren, hal-hal yang unik, hal-hal yang bermanfaat pada buku tersebut, itu gue langsung foto dan gue membagikannya di media sosial, terutama Instagram. Jadi di buku ini tentu ada 4 Khalifah Rasyidin dan beberapa Khalifah pilihan. 4 Khalifah Rasyidin kita sudah tahu lah ya siapa, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sementara itu beberapa Khalifah pilihan, Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Abdul Malik ibnu Marwan, Umar ibnu Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun. Itulah khalifah-khalifah pilihan yang juga tertuang dalam buku ini. Di buku ini teman-teman, terutama di Khulafaur Rasyidin ya, 4 sahabat Rasul ini, itu gue belajar bagaimana ketika Khulafaur Rasyidin itu sebelum menjadi khalifah alias menjadi rakyat, dan ketika menjadi khalifah alias pemimpin, itu cukup terlihat perbedaannya. Seperti Abu Bakar, ketika beliau menjadi rakyat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini ketika menjadi khalifah, menjadi pemimpin, beliau menjadi pemimpin yang tegas. Karena sebelumnya orang-orang melihat Abu Bakar itu kan lemah lembut ya. Ternyata ketika beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah, beliau tegas. Apalagi ketika ada yang namanya penyelewengan, ketika ada masyarakatnya yang nggak mau bayar zakat, murtad, itu diperangi oleh beliau. Dan beliau sangat tegas ketika menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun dan dilanjutkan ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini salah satu khalifah yang sangat diidolakan ya, terutama bagi kaum muslimin. Bahkan sampai ada serialnya kan, seriesnya Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi rakyat, beliau itu cenderung proaktif. Bahkan kan beliau, Umar bin Khattab itu yang menyarankan ke Abu Bakar agar Al-Quran ini dikumpulkan. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi pemimpin, beliau cenderung banyak mendengarkan. Beliau ini jabatannya tinggi, bukan menjadi rakyat biasa lagi. Walaupun ketika menjadi rakyat, beliau tetap disegani ya. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, beliau ini cenderung mendengar apa yang dikeluhkan, apa yang dipermasalahkan rakyatnya. Beliau wafat syahid ketika sedang sholat, lalu dilanjutkan ke Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan ini memimpin, beliau itu cenderung memperkuat apa-apa yang sudah diekspansiin oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Ketika itu pula Utsman bin Affan menyusun Al-Quran. Makanya mushaf Al-Quran itu disebut mushaf Utsmani. Karena di zaman Utsman bin Affan lah Al-Quran itu disusun sedemikian rupa. Lalu beliau wafat, syahid juga ketika sedang berpuasa. Beliau digantikan oleh Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dan ketika zaman Ali inilah yang namanya fitnah mulai melebar. Bukan salah Ali, bukan salah kepemimpinannya Ali. Ali pernah ditanya, kenapa ketika zaman kamu memimpin, kok umat Islam terpecah belah? Ali bilang begini, kurang lebih. Ketika khalifah-khalifah sebelumnya memimpin, rakyatnya itu seperti aku. Tapi ketika aku memimpin, rakyatnya itu seperti kamu. Jadi kembali lagi ya, teman-teman. Pemerintah itu memang harus yang namanya adil dan bijaksana. Tapi rakyatnya juga harus adil dan bijaksana.
Jangan hanya pemerintah aja yang kita andalkan. Tidak, teman-teman. Rakyatnya juga mau berubah menjadi lebih baik. Rakyatnya juga mau berbenah. Yaitu kalau mau menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warapun, gofur. Di sini teman-teman, kita bisa menganalisis nih. Dari keempat khulafaur rasyidin ini, duanya, Abu Bakar dan Umar, itu cenderung mempunyai musuh di luar Islam. Orang-orang kafir harbi misalnya. Sementara dua berikutnya yaitu Utsman dan Ali itu musuhnya cenderung dari umat yang mengaku muslim itu sendiri. Yaitu misalnya golongan-golongan orang munafik. Masya Allah ya teman-teman. Umat muslim sekarang itu musuhnya dua. Kafir harbi yang salah satu musuh terbesar kita adalah Zionis. Dan di sisi lain kita juga punya musuh dari kalangan yang ngaku muslim juga. Yaitu kalangan munafik. Ya contohnya banyak lah. Golongan-golongan yang sama sekali tidak bisa disebut Islam. Atau golongan-golongan yang punya pemikiran-pemikiran sesat dan sebagainya. Dan khalifah-khalifah pilihan itu ya sesuai gitu. Khalifah pilihan. Ya yang mereka tuh hebat-hebat dalam memimpin. Oke, itu aja mungkin review buku Meneladani Kepemimpinan Khalifah yang disusun oleh Abdullah Munib El-Bashiri, penerbitnya Amzah. Buat teman-teman yang mau bukunya, gua taruh linknya ada di YouTube Shopping ya. Teman-teman bisa langsung pesan di situ. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan semoga ilmunya juga bermanfaat. Apabila teman-teman menemukan video ini bermanfaat juga, teman-teman bisa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih ya sudah menonton. Gua by 17 and have a nice day.